Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu kembali di dalam program Bible Boost for Today. Ini adalah sebuah program suntikan rohani harian yang dirancang untuk memperkuat dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang sangat kuat, sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Dan ini bisa mengubah cara kita memandang hidup dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Well, sebelum kita merenungkan ayat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau menyertai hidup kami. Dan beberapa menit ke depan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, agar firman Tuhan tidak hanya merupakan pengetahuan di kepala kami, tetapi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong saya untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Ayat Bible Boost hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dikatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ini bukan ayat yang asing. Banyak dari kita mungkin sudah sering dengar atau bahkan hafal. Apalagi di bulan Agustus, ayat ini selalu menjadi tema utama karena berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan ayat ini sering kali dikutip dan dipakai. Dan tentunya kebanyakan saya yakin dari teman-teman semua atau Bapak Ibu sudah menghafal ayat ini. Nah, tapi hari ini mari kita gali lebih dalam dan temukan apa makna sesungguhnya dari ayat ini. Nah, ada 3 kata kunci dalam ayat ini yang sangat penting untuk dipahami dengan benar. Yaitu yang pertama, mengetahui. Kata kedua adalah kebenaran. Dan kata ketiga adalah memerdekakan. Kita akan bahas satu persatu dengan lebih dalam. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengetahui. Kata mengetahui di sini bukan sekedar tahu karena baca atau dengar. Sekali lagi, kata ketahui dalam ayat ini, atau kata mengetahui di dalam ayat ini, bukan sekedar tahu karena kita baca atau kita dengar. Nah, dalam bahasa Yunani digunakan kata ginosko. Ginosko ini berarti mengenal secara mendalam, secara pribadi atau secara relasional, punya kedekatan yang mendalam. Jadi tidak hanya tahu karena kita baca atau kita dengar, tetapi melebihi daripada itu. Contoh, kita tahu tentang Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo, tapi kita belum tentu kenal mereka secara mendalam. Yang kenal Pak Jokowi secara mendalam adalah istrinya. Nah, kata kinosko di dalam ayat tadi, dia memberitahu kita bukan soal pengetahuan yang kita dengar atau kita tahu. Tetapi ini lebih kepada mengenal secara mendalam dan personal. Banyak orang tahu tentang Tuhan. Mereka bisa menjelaskan ayat-ayat, ikut seminar, bahkan mengajar. Bahkan mereka bisa koleksi buku-buku tentang Tuhan banyak. Bahkan mereka bisa punya foto Tuhan Yesus bisa terpampang di tembok rumah mereka. Atau jalan punya kalung salib, anting salib. Tapi belum tentu mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Contohnya begini. Kamu bisa tahu banyak tentang artis favoritmu. Kebiasaannya, hobinya, sampai makanan favoritnya. Tapi bukan berarti kamu kenal dia secara pribadi, kan? Nah,
Pengenalan yang dimaksudkan Yesus di sini adalah pengenalan seperti seorang anak kepada bapaknya atau sahabat kepada sahabat dekatnya. Jadi ginosko adalah relasi, bukan informasi. Sekali lagi, ginosko atau kata mengetahui yang kita temukan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, itu berbicara tentang relasi, bukan informasi. Nah, Yesus sedang mengundang kita untuk punya hubungan pribadi dengannya. Pengenalan yang intim dan nyata. Dan dari relasi itu akan lahir yang namanya transformasi kehidupan. Itu yang pertama. Nah, kata kedua yang perlu kita gali mendalam adalah kata kebenaran. Nah, kata Yunaninya adalah aletheia. Aletheia ini bukan sekedar fakta yang benar atau informasi yang tidak salah. Aletheia ini berbicara tentang realitas ilahi yang menyeluruh dan tidak berubah. Ini adalah kebenaran tentang siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, dan apa rencana keselamatannya. Nah, dalam dunia hari ini, kita sering bingung antara opini dan kebenaran, antara fakta dan bukan fakta. Semua orang punya pendapat, dan kadang kita jadi bertanya-tanya, mana yang benar sih? Karena orang semua pada ngomong. Tentu baru-baru viral, bukan? Salah satu Instagram yang terkenal di Instagram, sebut saja TR. Dia mengatakan bahwa gym itu adalah untuk orang yang gak punya otak, katanya. Kemudian ada pihak yang mengcounter pandangan tersebut. Dan itu sangat ramai. Orang pada akhirnya jadi bingung, mana yang benar nih? Gym boleh apa enggak? Kok kenapa dikatakan gym bagi orang yang punya otak? Nah, itu sangat ramai banget. Itulah dunia hari-hari ini, dipenuhi dengan opini dan kebenaran. Sehingga orang pada bingung. Nah, Alkitab menyatakan bahwa kebenaran sejati bukan sekedar ide. Sekali lagi, kebenaran sejati bukan sekedar ide, tetapi kebenaran sejati adalah pribadi. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dia, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah pribadi dari kebenaran itu yang perlu kita kenali. Jadi ketika Yesus berkata kebenaran akan memerdekakan kamu, sebenarnya dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi mengenal Yesus secara pribadi itulah jalan menuju kebenaran yang sejati. Jadi kunci atau jalan untuk menuju kepada kebenaran yang sejati yang memerdekakan itu adalah mengenal Yesus secara pribadi. Sekarang kata yang ketiga, yaitu memerdekakan. Dalam bahasa Yunani kata ini disebut eleuterosei. Nah, kata yang ketiga ini adalah memerdekakan. Artinya apa? Membebaskan dari perbudakan. Sekali lagi, membebaskan dari perbudakan. Tapi pertanyaannya begini, perbudakan apa? Nah, Yesus menjelaskan di ayat-ayat berikutnya, yaitu Yohanes 8, nanti bisa baca di 34 sampai 36, bahwa yang dimaksud adalah perbudakan dosa. Orang Yahudi saat itu merasa tersinggung karena mereka berpikir, kami ini orang merdeka, nggak pernah jadi budak siapa-siapa. Tapi Yesus bilang sama mereka, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, atau budak dosa, atau diperbudak oleh dosa. Artinya, setiap kali kita memilih hidup dalam dosa, kita sedang masuk dalam ikatan, dalam perbudakan yang membuat kita kehilangan kebebasan sejati. Jadi kemerdekaan yang Yesus tawarkan bukan soal politik, ekonomi, atau sosial. Bukan soal kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi kebebasan dari dalam. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari luka dan rasa malu.
bebas dari ikatan kebiasaan buruk, bebas dari kuasa dosa, dan bebas dari maut. Dan semua itu hanya mungkin kalau kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi, apa yang bisa kita tarik dari Yohanes 8 ayat 32 ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, kemerdekaan sejati hanya ditemukan dalam relasi dengan Yesus. Bukan lewat ritual, pengetahuan Alkitab, atau tradisi gereja, tetapi lewat relasi pribadi dan pengenalan yang hidup dengan Yesus. Yang kedua, bahwa firman Tuhan adalah kunci. Yesus berkata sebelumnya, bahwa jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya, kita dipanggil bukan hanya untuk baca firman, bukan hanya dengar firman, tapi kita dipanggil untuk juga tinggal di dalam firman-Nya, merenungkannya dan menjadikannya gaya hidup kita. Karena pada saat kita merenungkan firman, menjadikan firman menjadi gaya hidup, kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, kebenaran dan kemerdekaan adalah satu paket, tidak bisa terpisah. Kebenaran dan kemerdekaan itu adalah satu paket. Kita nggak bisa berharap bebas dari dosa kalau kita nggak mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, kita nggak akan bisa berharap bebas dari dosa kalau kita nggak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kebenaran yang sejati akan selalu membawa pembebasan. Yang keempat, ini adalah panggilan sekaligus tantangan. Ayat ini bukan hanya untuk direnungkan, tetapi juga untuk dihidupi. Jadi kenali Tuhan lebih dalam, bangun hubungan pribadi dengannya, biarkan firman-Nya bekerja dalam hati, dan membebaskan setiap bagian hidup kita yang masih terikat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini, dunia hari ini menawarkan banyak definisi tentang kebebasan. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa didapat saat kita mengenal Yesus, Sang kebenaran itu. Well, kalau hari ini kamu masih merasa terikat oleh dosa, rasa bersalah, trauma masa lalu, atau kebiasaan buruk, so jangan menyerah. Yesus bisa membebaskan kamu. Sekali lagi teman-teman, kalau kamu yang hari ini merasa terikat oleh dosa, rasa bersalah, trauma dari masa lalu, atau kebiasaan buruk, let me tell you, jangan menyerah. Yesus bisa membebaskan kamu. Datanglah kepadanya, kenali Dia lebih dalam, tinggal dalam firman-Nya, dan kamu akan mengalami kebenaran yang memerdekakan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup, tinggal, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena pada saat kami merenungkan firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dan menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu, di situ kami akan mendapatkan kebebasan yang sejati. Tolong setiap kami untuk bisa mengerti ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hey, terima kasih sudah menyimak Bible Boost hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Well, jangan lupa untuk terus kasih dukungan kalian untuk channel ini dengan share, komen, subscribe, dan juga ketik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.